Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas B. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan tema manajemen device. Pengenalan sistem operasi Microsoft Windows. Nama Microsoft Windows. Microsoft Windows menggunakan sistem operasi berupa closed source atau berpemilik dengan antarmuka grafis GUI, Graphical User Interface. Microsoft Windows juga menggunakan arsitektur berupa kernel Windows NT atau Wing Technology yang bersifat hybrid kernel. Karakteristik dari Windows. 1. User friendly. Antarmuka visual yang intuitif. 2. Plug and play. Kemampuan sistem untuk secara otomatis mengenali, mengkonfigurasi, dan memuat driver saat perangkat keras baru dipasang. 3. Dukungan perangkat yang luas. Windows memiliki ekosistem driver terbesar di dunia, sehingga hampir semua perangkat keras pihak ketiga kompatibel dengan Windows. 4. Multitasking yang mudah. Manajemen proses yang memungkinkan sistem beralih antara aplikasi dengan sangat cepat dan stabil. Area pengguna atau target pengguna. 1. Pengguna umum atau perkantoran. 2. Gamers. 3. Enterprise atau bisnis. 4. Content creator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen device, yang dimana manajemen device ini pada intinya dia adalah bagian dari sistem operasi yang tugasnya untuk mengatur ataupun mengontrol semua perangkat keras atau hardware yang terhubung ke komputer. Di sini sistem operasi bantu supaya perangkat tersebut bisa kerja dengan baik dan bisa digunakan oleh pengguna maupun aplikasi. Kalau tidak ada manajemen device, komputer tidak akan mengenali perangkat yang dipasang. Misalnya di sini dalam gambar tersebut ada mouse, ada monitor, dan ada speaker. Mouse ini digunakan untuk mengeklik aplikasi yang ada dalam monitor ini ataupun memindahkan kursor yang ada dalam monitor ini. Nah, monitor ini apa? Untuk menampilkan gambar sesuai yang sudah diklik oleh mouse ini. Nanti dia akan berhubung, nanti dia akan terjemahkan, dan ketika misalnya kita mau buka Chrome atau Google, dia akan menampilkan Chrome atau Google ataupun bisa keduanya. Ataupun kita membuka game, dia juga akan buka game. Nah, di sini juga ada speaker. Speaker ini apa sih, untuk fungsinya apa? Nah, speaker itu fungsinya untuk mengeluarkan suara yang dihasilkan dari monitor ini. Ketika kita menonton film, kita mendengarkan lagu misalnya, monitor ini akan mengeluarkan suara. Namun suaranya bukan dari monitor, tapi melainkan dari speaker ini. Speaker ini akan mengeluarkan suara sesuai dari monitor ini. Nah, untuk menghubungkannya, pada dulu sebelum semua teknologi canggih, ada kabel atau wire yang dimana digunakan untuk menghubungkan antara monitor dengan speaker agar nanti suara bisa tersalurkan ke speaker. Untuk sekarang ada yang namanya wireless atau tanpa kabel, yang dimana untuk menghubungkan speaker dengan monitor itu dapat digunakan dengan Bluetooth. Nanti ketika Bluetooth ini misalnya mengalami suara, nanti juga bisa tanpa harus kabel, dia bisa langsung keluar dari speaker ke speaker. Nah, konsep dasar nih dalam manajemen device Windows, yaitu pertama ada device driver, yang dimana device driver ini adalah program untuk membantu sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras. Tanpa driver, perangkat biasanya tidak bisa digunakan dengan normal. Contoh di sini yaitu ada driver printer membantu komputer menjalankan printer. Nah, kalau misalnya kita mau menjalankan printer, nah biasanya tidak bisa hanya dalam tidak bisa dilakukan dalam hal yang berbeda. Misalnya mau ngeprint gambar, nah itu perlu suatu hal ya untuk bisa menghubungkan antara komputer dengan printer. Nah, driver printer ini bantu komputer untuk bisa menjalankan printer supaya printer ini bisa menghasilkan gambar yang apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, yaitu ada input dan output atau I/O, yang dimana input adalah data yang masuk ke komputer, sedangkan output adalah hasil yang dikeluarkan oleh komputer. Contohnya apa? Keyboard untuk mengetik. Misalnya saya mau mengetik O, maka nanti monitor akan mengeluarkan ataupun menampilkan huruf O. Saya mau mengetik Y, akan ditampilkan YT, Y, dan seterusnya. Nah, mouse click, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya mouse click ini berguna untuk memilih atau memindahkan kursor untuk menampilkan aplikasi yang apa yang kita inginkan. Seperti contoh tadi,
Kalau saya mau buka Google, maka buka Google. Kalau saya mau buka Chrome, maka terbuka Chrome. Bisa juga keduanya terbuka. Nah, dan juga ada monitor menampilkan gambar, monitor menampilkan gambar. Di sini gambar yang dimaksud itu misalnya banyak banyak hal gambar, misalnya gambar foto atau gambar gambar misalnya gambar apa yang diinginkan, misalnya kayak Chrome itu nanti nanti dia tampil layar Chrome gitu. Kemudian ada driver otomatis yang dimana Windows ini memiliki sistem untuk menginstal driver secara otomatis. Misalnya laptop. Laptop itu ada yang namanya install driver atau update dan update driver. Nah, Windows ini punya sistem yang bagus yang dimana dia ini bisa menginstal driver secara otomatis dan tidak memerlukan pengaturan-pengaturan maupun kelakuan atau yang harus dilakukan secara rumit. Jadi nanti ketika dia sudah install driver, maka nanti driver itu bisa terpasang dengan otomatis dan nanti kita tidak usah ribet. Kemudian ada pengaturan resource yang dimana Windows mengatur sumber daya agar perangkat tidak saling bentrok. Tujuannya adalah agar semua perangkat bisa bekerja bersama tanpa gangguan. Di sini saya beri contoh ketika ada dua perangkat yang saya hubungkan ke dalam laptop, yaitu ada hard disk dan juga misalnya mouse. Keduanya merupakan hardware yang dimana hard disk itu digunakan untuk membaca dan menyimpan data atau file yang penting, dan mouse digunakan untuk tadi memilih aplikasi yang kita inginkan. Nah, keduanya itu bisa aja error. Kenapa? Karena nanti ketika tidak ada pengaturan resource, bisa aja nanti hard disk terbaca namun mouse tidak terbaca. Dan begitu bisa sebaliknya. Ataupun kedua bisa terbaca namun error, tidak bisa digunakan. Nah, pengaturan resource inilah yang dimana Windows itu bisa mengatur sumber daya yang dimana nanti bisa kedua itu saling terbaca dan juga saling bisa digunakan dalam satu laptop. Misalnya dalam banyak colokan, misalnya nanti saya mau colok stick PS, mouse, hard disk itu bisa juga kedua bisa digunakan juga tanpa ada gangguan. Makanya tadi tujuannya itu biar tidak tidak terjadi gangguan dan bisa bekerja bersamaan juga. Untuk penerapannya yang dalam device manager Windows yaitu ada device manager. Jadi pada fitur device manager ini fungsinya untuk melihat perangkat yang terpasang, mengecek driver, update driver, memperbaiki perangkat yang error. Di sini semisal tidak ada device manager, maka nanti tidak bisa melihat, maka otomatis ketika tidak bisa melihat, maka tidak bisa juga melihat perangkat yang terpasang, track driver, update driver, ataupun memperbaiki yang sedang error. Oleh karena itu, device manager ini sangatlah krusial dan juga sangat penting dalam suatu device. Karena dengan device manager ini nanti kita bisa melihat apa aja yang sedang dibutuhkan ataupun apa aja yang ada dalam laptop ini, misalnya device ini misalnya. Misalnya dia akan mengecek apakah ada stick PS yang terhubung dan nanti dia akan mengecek driver, kemudian nanti dia juga mungkin akan update dan juga mungkin akan memperbaiki perangkat yang error. Yang kedua ada plug and play, yang dimana fitur ini membuat perangkat langsung terdeteksi otomatis saat dipasang. Contohnya, flash disk dicolok, komputer ini bisa langsung membaca isinya tanpa perlu pengaturan lebih. Di sini misalnya saya punya hard disk. Hard disk ini itu menyimpan data saya, menyimpan suatu data penting dan file penting yang ada di dalam laptop ini, namun saya pindahkan ke dalam hard disk. Misalnya saya mau mencolok hard disk ini ke dalam laptop, apa yang muncul? Dia akan muncul seperti ini. Safely remove hardware and integrity. Nah, dia akan terdeteksi bahwasannya hard disk berhasil terpasang, dan nanti kalau misalnya hard disknya nggak diperlukan lagi, dia bisa di safely remove dan bisa di eject dengan secara halus dan juga sopan, dalam hubungan sopan. Nanti dia kalau misalnya di eject secara langsung, dia nanti malah bisa error dan malah terkorup datanya. Saya mau jack aja.
Sudah bisa di jack. Ya. Kemudian di sini plug and play ini tadi sudah saya jelaskan bahwasannya komputer itu bisa langsung baca isi dari hard disknya. Dia bisa membaca disk A, dari hard disk disk A. Dia bisa membaca dan baca isinya tuh apa aja dalam hard disk ini. Misalnya dari data, file, ataupun suatu hal yang penting lah yang sudah ditransfer dari file laptop ke file hard disk. Dan nanti komputer itu bisa langsung baca isinya, nggak usah lihat-lihat yang rumit-rumit lagi dan tidak perlu melakukan dengan manual. Kemudian ada driver otomatis yang dimana Windows ini bisa mencari dan memasang driver secara otomatis agar perangkat langsung bisa digunakan. Nah, di sini kalau misalnya Windows tuh misalnya ada driver nih, driver yang dimana dia itu harus perlu dipasang, diinstalasi. Dia tuh kan driver Windows ini akan mencari dan juga dia akan memasang drivernya itu yang belum diinstalasi untuk diinstalasi secara langsung dan juga bisa otomatis langsung digunakan. Kalau tidak nanti malah bisa error. Nah, makanya di sini ada driver otomatis yang dimana kalau misalnya tidak ada nih, misalnya tidak ada, maka nanti perangkat tidak bisa langsung digunakan dan bisa terjadi error ataupun rusak juga. Makanya driver otomatis sangatlah penting. Kita akan lanjut ke cara kerja. Nah, di sini mekanisme atau cara kerja dari manajemen device di Windows ini yang pertama itu adalah perangkat dihubungkan. Semisal tadi saya punya hard disk. Saya punya hard disk, ketika saya colokkan, saya akan kembali colokkan. Nah, nanti dia akan otomatis terhubung ke laptop. Nah, kemudian kita akan lanjut ke deteksi oleh sistem. Nah, saya sudah menghubungkan antara hard disk dengan laptop. Nah, hard disk ini akan dibaca oleh sistem laptop, yang dimana nanti saya sudah jelaskan plug and play, yang dimana dia bisa membaca isinya. Namun, kalau ada masalah di dalam drive, nanti dia bisa melihat dan dia akan memperbaiki error itu. Misalnya dalam ini, dia akan dia akan memberikan notifikasi bahwa there's a problem with this device. Scan the drive now. With this drive, scan the drive now and fix it. Yang terjadi masalah di sini ada di local disk A atau file A. Makanya dia ada notifikasi, nanti nge dia harus mengubah ataupun juga akan memperbaiki itu. Saya akan cabut. Ya, kemudian setelah deteksi oleh sistem, nah apa yang terjadi dalam hard disk antara dengan sistem, nanti sistem itu akan membaca disk perangkat. Misalnya tadi saya memasukkan perangkat hard disk ke dalam sistem ini baca, oh ini hard disk, ada file, dia baca, dia masuk ke file laptop. Nanti dia baca, oh isinya tuh hard disknya ini. Berbeda dengan mouse. Ketika saya mau mencolokkan mouse, nanti sistem akan mendeteksi apa ini, hard disk atau hal lain. Oh, ternyata ini baru mouse. Mouse ini apa? Untuk memilih atau memindahkan kursor yang ada di dalam monitor. Misalnya saya mau mengklik Chrome tadi. Oh, jadi mouse ini buat ngeklik Chrome ini, dia langsung terdeteksi. Dan juga hal lain, misalnya tadi bahkan bahkan cas pun kita saat ngecas kita juga akan mendeteksi, oh dia mengecas untuk mengisi daya laptop ini, makanya dia akan mengecas. Kemudian ada yang namanya pencarian, setelah itu kan beranjak ke pencarian dan instalasi driver, yang dimana Windows ini akan mencari driver yang sesuai. Nah, kemungkinan ini drivernya udah ada, itu bisa langsung dipakai. Tapi kalau belum ada, nanti drivernya itu Windows ini akan minta untuk melakukan unduh, Windows ini bakal unduh atau meminta instalasi. Nah, driver ini penting. Kenapa? Karena dia adalah menjadi penerjemah antara hardware dengan sistem operasi. Kalau nggak ada, nanti bisa terjadi kebingungan. Sama seperti penerjemah. Misalnya saya menerjemah orang Rusia antara Rusia dan Indonesia. Saya bisa bahasa keduanya. Namun orang Rusia tidak bisa bahasa Indonesia. Orang Indonesia tidak bisa bahasa Rusia. Ketika mereka berkomunikasi, mereka tidak bisa saling mengerti bahasanya sendiri.
bahasanya orang lain. Saya bisa bahasa keduanya antara Rusia dan Indonesia. Saya akan menjelaskan, orang Indonesia ini ngomong ini, maka saya akan menjelaskan, oh, saya akan menjelaskan ke orang Rusia ini sesuai dengan bahasanya. Begitu pula dengan sebaliknya, ketika orang Rusia ini mengobrol dengan bahasa Rusia, saya sebagai orang yang mengerti bahasa Rusia, saya akan menjelaskan ke orang yang Indonesia yang tidak bisa bahasa Rusia. Saya menjelaskan sesuai apa yang dia dikatakan. Sama yang dengan ini. Ketika nanti hardware dan sistem operasi tidak saling mengerti, dia akan kebingungan dan nanti malah jadi error. Ataupun nanti dia juga tidak bisa mendeteksi apa sih yang ada di dalam perangkat ini atau apa sih hardware yang terhubung gitu. Kemudian yaitu ada komunikasi perangkat dengan sistem yang dimana setelah derivatif, nanti perangkat ini bisa mengirim dan menerima data. Sistem operasi juga bisa mulai mengontrol perangkat. Misalnya keyboard. Keyboard ini digunakan untuk mengetik. Banyak bisa mengetik esai, tugas, bahkan bisa kutuk game. Nah, dalam keyboard, untuk menampilkan huruf yang ada dalam keyboard ke monitor, tentunya perlu ada sistem untuk menerjemahkan jadi huruf. Misalnya, saya mengeklik W. Sistem akan menerjemahkan W itu ke dalam monitor. Dia akan menampilkan output W. Nah, nanti saya misalnya mau ngeklik M, dia akan menampilkan output M. Kemudian kalau misalnya nanti sistem itu tidak bisa menerjemahkan ya, misalnya saya mau klik W, tapi yang muncul malah J, itu terjadi komunikasi yang berbeda dan itu artinya sudah rusak. Kemudian ada juga proses data oleh CPU atau I/O system. Yang dimana di sini data dari perangkat diproses oleh CPU melalui sistem input dan output. Di sini terjadi juga buffering. Buffering itu apa? Buffering itu penyimpanan sementara data dan juga spooling atau antrian tugas. Biasanya terjadi dalam printer. Misalnya printer, kalau misalnya saya mau ngeprint suatu gambar atau suatu soal, saya kan menggunakan satu printer. Nah, teman saya juga mau ngeprint, tapi printernya punya saya. Saya printer itu mengeksekusi output yang saya inginkan. Misalnya outputnya saya mau esai, dia akan mengeprint esai. Saya mau ngeprint soal, dia akan print soal. Nah, tapi teman saya ini beda, dia mau ngeprint gambar. Gambarnya ini itu tidak bisa langsung dikerjakan oleh printer, padahal printer lagi kerjain tugas dari saya. Nah, makanya spooling ini digunakan. Kenapa? Karena ketika nanti tidak ada spooling, saya berikan dia tugas, orang lain diberikan tugas juga. Ketika dikerjakan secara multitasking atau bersamaan, bisa aja kecampur. Misalnya esai, tiba-tiba dia pun ada gambar, setengahnya gambar, jadi abstrak. Nah, nanti spooling ini itu untuk misalnya saya punya tugas, nah, dan orang lain ini, teman saya, itu berikan dia tugas. Tugasnya saya berikan, dia kerjakan terlebih dahulu. Setelah itu nanti, setelah tugas saya sudah selesai, setelah esai, tugas, soal, itu sudah dikeluarkan oleh dia. Dia akan mencari lagi tugasnya. Oh, ada lagi nih suruh bikin gambar. Dia akan bikin gambar. Seperti itu. Itu adalah spooling dalam printer. Tujuannya biar apa? Biar prosesnya itu nggak lebih teratur dan nggak ganggu. Dan juga ada penggunaan interrupt yang dimana ini untuk mengirim sinyal ke CPU. Yang dimana kalau kita klik mouse, dia akan mengirim sinyal untuk misalnya klik Chrome, nanti sinyalnya akan ke Chrome. Gitu. Dan keyboard juga sama, saya ketik W, nanti W itu menjadi sinyal ke monitor, dia akan W, nanti muncul W. Nah, fungsinya ini apa? Biar CPU itu bisa langsung proses perintah tanpa ganggu. Kalau misalnya saya ngeklik dan mengetik dalam bersamaan, sinyal kan berbeda-beda. Kalau misalnya sinyalnya itu bukan ke CPU, nanti malah error. Bisa aja saya ngeklik tapi nggak muncul. Saya memindahkan mouse tapi mouse-nya nggak ada ataupun kursornya nggak berfungsi. Kemudian terakhir itu perangkat menjalankan fungsi. Setelah semua sudah dilakukan, perangkat dihubungkan, deteksi, pencarian, komunikasi, proses data, dan kemudian interrupt, semua itu akan dikerjakan sesuai sama fungsi yang sudah dilakukan. Misalnya printer yang mencetak, flash disk yang menyimpan data, speaker tadi dia mengeluarkan suara.
Nah, kesimpulan yang bisa didapatkan apa? Jadi kesimpulannya itu, manajemen device di Windows 11 bekerja secara otomatis mulai dari pendeteksi perangkat, menjaga driver, hingga memproses data melalui CPU. Semua proses ini membuat perangkat keras bisa digunakan dengan lancar, cepat, dan tanpa konflik. Jadi saya jelaskan bahwasannya kalau misalnya tadi nggak ada spooling, nanti itu bisa amburadul. Kalau misalnya saya mau print ini, tiba-tiba kecampur gambar. Nah, itulah pentingnya dari manajemen device untuk bisa mendeteksi juga. Kalau misalnya saya mau menemukan hard disk dengan mouse, kalau misalnya tidak ada pengaturan resource, keduanya bisa kacau. Contoh nyatanya apa? Flash disk tadi sudah saya jelaskan, saya bukan contoh hard disk yang dimana hard disk dicolok, tapi sebenarnya sama aja, mau flash disk, mau apapun, kalau misalnya hardware misalnya kayak untuk data, itu sama aja nanti ketika dicolok, dia akan mendeteksi dulu, nanti kalau udah mantap dia akan dijalankan, nanti flash disk atau hard disknya muncul di file explorer. Printer juga nanti dia akan menekan tombol print, nanti data itu masuk ke antrean, driver ini bisa langsung memproses data dan nanti bisa mencetak dokumen. Keyboard juga sama, nanti ketika saya akan mengeklik C, dia akan otomatis keluar menampilkan huruf C. Ini artinya dia mengirim keyboardnya mengirim sinyal ke CPU dan nanti sistem operasi proses inputnya. Dan nanti huruf bisa muncul di layar. Baik, sekian presentasi saya. Ini adalah bagian dari saya. Terima kasih. Kelebihan Windows dalam manajemen device. Pertama, mendukung banyaknya perangkat hardware. Salah satu kelebihan Windows adalah mendukung banyak jenis perangkat keras atau hardware, misalnya keyboard, mouse, printer, headset Bluetooth, dan lain-lain. Hal ini membuat pengguna tidak terlalu kesulitan saat ingin menambahkan perangkat baru ke komputer. Kedua, fitur plug and play. Windows memiliki fitur yang disebut plug and play. Fitur ini membuat perangkat bisa langsung dikenali secara otomatis saat dipasang. Contohnya, ketika kita mencolokkan flash disk atau mouse USB, biasanya perangkat langsung bisa dipakai tanpa perlu pengaturan yang rumit. Jadi pengguna tidak harus memahami hal teknis terlebih dahulu. Yang ketiga, Device Manager membantu mengatasi masalah. Windows memiliki fitur bernama Device Manager yang berguna untuk mengecek kondisi perangkat, misalnya speaker tiba-tiba tidak berbunyi atau printer tidak terdeteksi. Kita bisa melihat apakah ada masalah pada driver atau perangkat tersebut melalui Device Manager. Yang keempat, kompatibilitas tinggi. Windows dikenal memiliki kompatibilitas yang tinggi karena bisa digunakan dengan berbagai merek perangkat keras. Ini menjadi alasan mengapa Windows banyak dipakai di sekolah, kantor, maupun rumah karena lebih fleksibel. Keterbatasan atau tantangan Windows. Pertama, kadang driver tidak kompatibel. Meskipun Windows mendukung banyak perangkat, terkadang ada masalah kompatibilitas driver. Artinya, driver yang dipasang tidak cocok dengan versi Windows atau perangkat tertentu sehingga hardware tidak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, update Windows bisa menyebabkan error driver. Kadang setelah Windows melakukan update, beberapa perangkat justru mengalami masalah. Yang ketiga, konflik antar driver masih bisa terjadi. Terkadang, dua perangkat atau driver dapat mengalami konflik sehingga menyebabkan error pada sistem. Walaupun kasus ini sekarang lebih jarang dibandingkan dulu, masalah seperti perangkat tidak terbaca atau sistem menjadi lambat masih bisa terjadi. Nah, dari hasil riset kelompok kami, terdapat beberapa temuan menarik mengenai manajemen device pada Windows. Pertama, Windows mampu mengenali banyak perangkat secara otomatis melalui fitur plug and play, sehingga pengguna tidak perlu melakukan pengaturan yang rumit saat menghubungkan perangkat seperti mouse, keyboard, atau flash disk. Kedua, driver menjadi komponen penting dalam manajemen device. Driver memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penghubung antara perangkat keras dengan sistem operasi agar perangkat dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, Windows menyediakan fitur Device Manager. Windows juga menyediakan fitur Device Manager yang membantu pengguna mengecek kondisi perangkat dan mengatasi masalah teknis. Rangkuman hasil pembahasan, definisi dan fungsi. Manajemen device adalah komponen vital dalam sistem operasi khususnya Microsoft Windows yang bertugas untuk mengatur atau mengontrol perangkat keras agar dapat digunakan oleh pengguna maupun aplikasi. Mekanisme kerja. Proses ini melibatkan device driver sebagai penerjemah komunikasi, buffering, dan spooling untuk mengelola antrean data, serta sistem interrupt agar CPU dapat merespon input perangkat secara cepat. Fitur pendukung. Implementasi pada Windows dipermudah dengan adanya fitur plug and play serta device manager
yang memungkinkan deteksi dan pembaruan driver dilakukan secara otomatis. Poin utama pemahaman kelompok. 1. Esensi konektivitas. Perangkat keras secanggih apapun tidak akan bisa dikenali atau berfungsi oleh komputer tanpa adanya sistem manajemen device yang berjalan di latar belakang. 2. Efisiensi dan respon. Kecepatan respon komputer saat kita mengetik atau mengklik mouse sangat bergantung pada bagaimana sistem operasi mengatur prioritas melalui sistem interrupt. 3. Keseimbangan performa dan risiko. Meskipun memudahkan penggunaan banyak perangkat sekaligus, manajemen device memerlukan sumber daya CPU atau memori, dan memiliki tantangan tersendiri terkait konflik driver serta risiko keamanan, seperti virus, dari perangkat eksternal. 4. Otomatisasi masa kini. Sistem operasi modern telah mencapai tahap di mana sebagian besar pengelolaan perangkat terjadi secara otomatis, sehingga sangat membantu kelancaran aktivitas digital sehari-hari bagi para pengguna. Baik, demikian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.